Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahimi da'imal ihsan. Walhamdulillahil qadimil awal wal akhirul baqi bila tahawul. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabili dinil haqqi ghairu mubtadi'. Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa annahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kurban adalah suatu nikmat yang besar di hari Idul Adha. Kita diajarkan untuk memurnikan ibadah kepada Allah dengan mengagungkannya. Kita diajarkan untuk mengikuti syariat suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dalam khutbah Idul Adha kali ini kami akan memaparkan 11 kesalahan dalam ibadah kurban yang sering ditemukan di tengah masyarakat kita. Pertama, tidak ikhlas ketika berkurban. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, nusukku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah Allah. Hanyalah untuk Allah. Rabb semesta alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Yang Allah tuntut adalah ketakwaan, bukan daging semata. Dalam ayat disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuhum. Astagfirullahaladzim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Al-Hajj ayat 37. Yang kedua,
tidak manut pada tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita diperintahkan untuk mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat berkurban. Contoh, dalam hal waktu berkurban harus manut pada aturan beliau. Jika tidak, status dagingnya hanya daging biasa, bukan daging kurban. Abu Bardah yang merupakan paman dari Al-Bara bin Azib dari jalur ibunya berkata, "Ya Rasulullah, fa inni nasaktu syati qabla shalah wa araftu anna al-yawma yawmu akli wa syurb wa ahbabtu an takuna syati awwala ma yudhbahu fi baiti fadhabahtu syati wa taghaddaitu qabla an atiya shalah." Yang artinya, "Wahai Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum sholat Idul Adha. Aku tahu bahwa hari itu adalah hari untuk makan dan minum. Aku senang jika kambingku adalah binatang yang pertama kali disembelih di rumahku. Oleh karena itu, aku menyembelihnya dan aku sarapan dengannya sebelum aku sholat Idul Adha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Syatuka syatul lahmi." Kambingmu hanyalah kambing biasa atau bukan kambing kurban. Bukhari nomor 955. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, tidak memenuhi adab penyembelihan. Dari Syaddad bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh." Fa ahsinud dzabhata wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jika kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Muslim nomor 1955. Bab perintah untuk berbuat baik ketika menyembelih dan membunuh, dan perintah untuk menajamkan pisau. Yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang satu, menajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk menyembelih. Yang kedua, dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Yang ketiga, tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Yang keempat, tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelihkan. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Ini dari Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Yang keempat, memanfaatkan hasil kurban untuk dijual dan sebagai upah bagi tukang jagal. Dalil terlarangnya hal ini adalah hadis Abu Sa'id radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tabi'ul luhumal hadi wal adahi fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha wala tabi'uha." Janganlah menjual hewan hasil Janganlah menjual hewan hasil sembelihan hadiyu dan sembelihan udhiyah. Udhiyah ini kurban maknanya. Tetapi makanlah
bersedekahlah dan gunakanlah kulitnya untuk bersenang-senang, namun jangan kamu menjualnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelumnya hadis riwayat Ahmad. Syekh Syuaib, terkait dengan hadis ini, Syekh Syuaib Al-Arnaud mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim. Beliau mengatakan bahwa hadis ini sahih. Sedangkan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Lihat Sahih At-Targhib wa At-Tarhib nomor 1088. Adapun larangan memberikan upah pada tukang jagal dari hasil kurban disebutkan dalam hadis berikut ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min indina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit dan jilalnya. Jilalnya ini kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Beliau bersabda, "Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri." Hadis riwayat Muslim nomor 1317. Dari hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama Syafi'iyah. Juga menjadi pendapat An-Nakhai, Imam Malik, Imam Ahmad dan Ishaq. Sumber syarah Sahih Muslim. Kelima, orang yang berkurban dan yang menyembelih kurban tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat, amalan kurbannya tidak diterima. Sedangkan untuk menyembelih kurban, haruslah seorang muslim yang mengerjakan sholat. Wa an Buraidah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian yang mengikat di antara kita dan mereka adalah salat. Maka siapa saja yang meninggalkan salat, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2621. Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Keenam, berutang untuk berkurban padahal tidak mampu melunasi. Karena berutang itu sebenarnya berbahaya ketika enggan melunasinya atau memaksakan diri untuk berutang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana atau di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Rawahu Ibnu Majah nomor
nomor 2414. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketujuh, ketentuan hewan kurban tidak diperhatikan. Dalam tanda kutip di sini mengenai cacat seperti buta sebelah, pincang bawaan dari lahir, sakit yang membuat kualitas dan kuantitas daging menurun, dan hewan kurbannya sangat-sangat kurus sampai tidak ada sumsum tulang. Yang kedelapan, menganggap patungan kambing lebih dari satu orang sebagai kurban, padahal kambing tidak boleh ada patungan, hanya boleh pada sapi, namun dibatasi 7 orang saja. Kesembilan, sahibul kurban meminta hasil sembelihan kurban sangat banyak, tidak mau banyak memberi kepada si miskin yang jarang merasakan daging, padahal aturan sahibul kurban mendapatkan 1/3. Padahal aturan sahibul kurban mendapatkan 1/3 tidaklah wajib. Ke-10, menggilir seluruh anggota keluarga setiap tahun untuk berkurban, padahal cukup menyebut kepala keluarga saja yang membiayai. Yang ke-11, ini yang terakhir, menganggap tidak sahnya kurban kalau belum diakikahi. Ya, saya tutup khutbah pertama ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa qala Allah ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat sadaqah min mal, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina walil muslimat, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa ahdina subulas salami wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan, wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, waj'alna syakirina li ni'matika muthnina biha qabiliha wa atimmaha alaina. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana
anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu amin antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.